Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Kita akan tulis dulu yang diketahui dan yang ditanyakannya. Yang ditanyakan adalah nilai R dan sudut R. Berarti kita tulis di sini yang ditanyakan itu adalah R dan theta ya, atau sudut R-nya. Kemudian yang diketahui dari soal, di sini ada A itu sebesar 200 Newton. Kemudian sudut antara vektor A dengan bidang horizontal adalah 30 derajat, kita tulis sebagai theta A. Kemudian di sini B itu adalah sebesar 300 Newton, sudut antara B dengan bidang vertikal atau theta B adalah 20 derajat. Kemudian yang C itu adalah 100 Newton dan sudut yang terbentuknya di sini adalah 65 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini karena beberapa tetanya itu tidak bukan yang sudut istimewa gitu, makanya bisa kita pakai kalkulator aja ya guys. Nah, oke, langsung aja kita ke langkah pertama. Pertama, karena ini bentuknya itu masih berbentuk sudut-sudut kayak gini, maka kita bisa cari dulu nih di dalam komponen sumbu X dan di dalam komponen sumbu Y. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu teman-teman juga bakal paham ya kenapa kita harus cari hal-hal tersebut. Dimulai dari yang pertama, itu kita cari vektor A di dalam komponen sumbu X atau AX. Jadi AX-nya dulu nih kita cari. Di sini kita lihat sudut yang terbentuk itu di sini ya antara bidang A dengan bidang horizontal. Berarti di sini AX-nya karena berada di samping sudut berarti kita gunakan cos teman-teman. Jadi AX itu akan sama dengan A cos theta A. Nanti mungkin di lain video aku akan bahas kenapa sih kita harus gunakan cos, kenapa kita bisa gunakan sin gitu, kapan gitu maksudnya ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan karena akan terlalu panjang kalau dibahas sekarang. A-nya adalah 200 Newton. Kemudian kita masukkan theta A itu adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita hitung 200 dikalikan dengan kosinus dari 30 derajat. Kosinus 30 itu adalah 0,866. Nah, kita ambil aja angka 0,87 ya. Jadi 200 dikali 0,87 hasilnya adalah kita kalikan dikali 0,87 hasilnya 174. Aku harap kelihatan ya, 174 Newton. Nah, yang kedua kita akan cari bagian AY-nya. AY-nya itu di sebelah sini. Ini adalah AY. Nah, karena berada di depan sudut, maka akan kita gunakan sin. Jadi AY itu akan sama dengan A sin theta. Kita gunakan A-nya itu adalah 200. Ini tetanya theta A ya. Kemudian theta A-nya adalah 30 derajat. AY sama dengan 200 dikali sinus dari 30 derajat itu adalah 0,5. Langsung aja. AY sama dengan 200 dikali 0,5 atau setengah, hasilnya adalah 100. Jadi AY-nya 100 Newton. Oke, selesai yang A. Sekarang yang B. Nah, perhatikan di sini yang B itu kita akan cari bagian BX. Berarti ke sini ya arahnya. Ini adalah BX. Nah, BX itu karena berada di depan sudut, itu akan sama dengan B sin theta. Nah, teman-teman pasti nih penasaran kok yang X bagian A itu pakai cos, sedangkan yang B itu pakai pakai sin gitu, karena letak sudutnya itu berbeda, teman-teman. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi BX itu akan sama dengan B sin theta B ya. Pokoknya seperti ini dulu deh untuk hari ini. B-nya adalah 300. Kemudian theta B-nya adalah 20 derajat. Berarti 300 dikali sin 20 derajat. Kita akan gunakan ini ya. Sin 20 hasilnya adalah 0,34 ya. Kita ambil dua angka di belakang koma. 0,34. Maka BX sama dengan ini 300. 300 dikali 0,34 hasilnya 102. BX adalah 102 Newton. Oke, sekarang yang keempat kita akan cari BY. BY itu berada ke sini arahnya ya, berada di samping sudutnya. Berarti akan gunakan cos. B cos theta B. BY sama dengan B-nya adalah 300 dikalikan dengan cos 20 derajat. BY sama dengan 300 dikali cos 20-nya kita cari lagi di sini. Hasilnya adalah 0,94 ya. Ini kan 3, sedangkan di sebelah sini 9 lebih dari 5, maka kita bulatkan jadi 0,94. Maka BY itu akan sama dengan kita kalikan 300 dikali 0,94
94. Hasilnya 282 Newton. Oke, langkah yang kelima kita akan cari yang bagian C. Di sini kita cari CX dulu, arahnya ke sebelah sini. Searah dengan BX, ini CX ya. Nanti kita gambarkan ulang. CX itu berada di depan sudut, berarti pakai sin. CX itu akan sama dengan C sin theta C. CX itu akan sama dengan C-nya adalah 100, berarti 100 dikali sin theta C-nya adalah 65 derajat. Kita cari sin 65 derajat itu berapa? Sin 65. Hasilnya 0,9. Ini kan 0 ya, di sini 6 lebih daripada 5. Berarti ini sama dengan 0,91. Oke, sekarang kita kalikan. 100 dikali 0,91. Hasilnya adalah 91. Aku harap perhitungannya kelihatan ya. Jadi 91 Newton. Oke, langkah yang keenam, di sini kita tarik garis lagi. Kita akan cari bagian CY. Y ini berada di samping sudut. Di sini arah CY nih, teman-teman. Kayak gini. CY itu berada di samping sudut, berarti akan sama dengan cos. C cos theta C. CY sama dengan C-nya adalah 100 dikali cos theta C-nya itu adalah 65 derajat. Oke, CY sama dengan 100 dikalikan dengan cos 65, kita cari di sini. Cos 65 adalah 0,42. Oke, 100 dikali 0,42 hasilnya adalah 42 Newton. Oke, kita udah tahu nih masing-masing ya. Kita gambarkan ulang aja biar gak pusing. Kita lihat nih, AX itu arahnya ke kanan, ini AX. Terus yang ke kiri ada BX dan CX. Gini ya, ini BX, kemudian kesininya CX. Bagian yang ke atas itu ada AY dan BY. Sedangkan bagian yang ke bawah itu ada CY. Nah, bisa kita tulis kayak gini. Sekarang, langkah yang ketujuh, kita cari FX ataupun resultan gaya, RX aja ya kita tulisnya. RX atau resultan yang ada di dalam daerah sumbu X. Ini kan vektor ya, yang mana memiliki arah. Sehingga kita asumsikan nih, mau yang kemana yang positif? Apakah ke kanan atau ke kiri? Kita asumsikan aja yang ke kiri itu positif dan yang ke kanan itu positif. Sehingga RX itu akan sama dengan BX ditambah CX, positif ya ke kiri, dikurangi dengan AX. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. BX itu adalah 102. Ditambah CX adalah 91. Ini ya di bawah CX 91 dikurangi dengan AX 174. Oke, kita hitung. 102 ditambah 91 itu adalah 193 ya. Dikurangi dengan 174. Jadi RX sama dengan 193 dikurangi dengan 174, hasilnya adalah 19. Berarti RX-nya 19 Newton. Langkah yang ke-8 kita cari di bagian sumbu Y juga, yaitu RY. Kita asumsikan yang ke atas itu positif, ke bawah negatif. Berarti jadi AY ditambah BY dikurangi CY. Maka ini sorry ya, RY ya maksudnya. AY-nya itu adalah ini 100 ditambah BY 282 dikurangi CY 42. RY sama dengan 100 ditambah 282 adalah 382 dikurangi 42, hasilnya adalah 340 Newton. Nah, kita bisa gambarkan ulang, ini yang ke kiri itu adalah RX, kemudian yang ke atas itu adalah RY. Kayak gini kan hasil akhirnya. Oke, sekarang langkah yang ke-9 kita akan mencari berapa besar R. Yang mana karena sudah tegak lurus kayak gini, berarti akan sama dengan RX kuadrat ditambah RY kuadrat. R itu akan sama dengan akar dari RX-nya 19 dikuadratkan ditambah RY 340 dikuadratkan. Maka R sama dengan akar dari, kita cari aja ke sini ya, 19 kuadrat itu adalah 361, kemudian 340 dikuadratkan hasilnya 115.600. Kayak gini. Kita tulis R sama dengan 115.600, kita jumlahin dengan 361, hasilnya adalah 115.961. Kemudian kita akarkan, hasilnya adalah 340,53.
Newton. Ini adalah resultannya. Langkah yang ke-10, ini kita akan cari tetanya. Nah, untuk cari teta, kita gunakan tangan teta. Tangan itu adalah depan dibagi samping. Depannya adalah RY, yang ini, sampingnya adalah RX. Jadi, tangan teta akan sama dengan RY dibagi RX. Kita masukkan, RY-nya adalah 340, kemudian RX adalah 19. Kita tinggal cari 340 dibagi 19, 340 dibagi 19, hasilnya adalah 17,89 ya, kita gunakan kayak gitu. Nah, kita akan cari tetanya berapa, berarti akan sama dengan arkus tangan dari 17,89 kayak gini ya. Nah, teman-teman untuk nyari arkus tangan, tinggal pakai gunakan kalkulator, tekan shift, kemudian tangan, jadi tangan pangkat min 1 atau arkus tangan. Dari 17,89 hasilnya adalah 86,8 kayak gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan nih sekarang nilai R-nya itu adalah 340,53 Newton dan sudut R atau letak R adalah 86,8 derajat kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.